Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah yang luas hingga kita dapat berkumpul di sekolah pada siang hari ini. Salawat beriring salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang saat ini sangat berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 14 PAUD Timur, kemudian rekan-rekan sejawat di SDN 14 PAUD Timur. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya tentang budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 yang mana dalam pembelajaran yang saya ikuti sekarang yaitu dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Pariaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saja sama-sama kita dengarkan sepatah atau dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ibnu Kalbi SPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD 14 PAUD Timur, serta beristimewa pada Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Mutia, yang insya Allah hari ini akan mempresentasikan tugas dari kegiatan guru penggeraknya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Harapan saya di sini setelah Ibu Mutia menyampaikan tentang budaya positif ini, kami minta atau saya meminta kepada Bapak Ibu nantinya mencoba melaksanakan terhadap budaya-budaya positif yang akan disampaikan nantinya. Salah satunya di situ adalah restitusi. Restitusi itu di mana ada suatu masalah dari siswa itu, tapi siswa tersebut juga yang mencari jalan keluarnya. Nah, jadi nanti setelah disampaikan dia banyak itu, salah satunya ya restitusi ini, ya buktian, dia banyak itu. Jadi harapan saya sebagai kepala sekolah terhadap teman-teman semua, setelah apa materi yang disampaikan oleh Bu Mutia nanti, mohon didengarkan baik-baik. Kemudian alangkah baiknya dicobakan juga nanti di kelasnya masing-masing, termasuk juga nanti ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pernah kita cobakan dulu juga di kelas Buwati ya Buwati. Nah, di situ Bapak Ibu juga bisa mencobanya di kelasnya masing-masing. Jadi setelah materi ini disampaikan oleh Bu Mutia selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pariaman, harapan saya yaitu tadi, semoga Bapak Ibu bisa menjalankannya nanti di kelasnya masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dari Bapak Ibu semua yang telah meluangkan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Dan satu lagi, saya minta kepada Bu Mutia selaku calon guru penggerak angkatan 11 tetap terus semangat untuk melakukan kegiatan ini dan jangan patah semangat, terus semangat. Kemudian waktu untuk mengejar tugas jangan diulur-ulur, karena itu kunci dari kita untuk disiplin. Oke, terima kasih. Dari saya sudah dengan berbagai topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan insya Allah nantinya setelah saya mempresentasikan tentang budaya positif, kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Betul Bapak Ibu? Baik, saya langsung saja memulai presentasi saya tentang
diseminasi budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu tugas saya dalam modul 1.4 untuk mengaplikasikan budaya positif ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah agar nantinya kita dapat melaksanakannya kepada peserta didik kita. Nah, kita lanjut saja. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Sepertinya Bapak Ibu mengantuk. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Baik, kita ice breaking dulu ya. Saya tidak usah pakai mic karena ini dengan gerakan tangan. Baik, Bapak Ibu silakan berdiri biar nantinya hilang. Ini juga sering saya gunakan di kelas 5 kalau anak-anak sudah mulai mengantuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, ditukar-tukar, ditukar-tukar. Bisa Bu ya? Oke, ulang. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, ditukar-tukar, ditukar-tukar. Oke, sekali lagi. Bisa boleh? Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diputar, ditukar-tukar. Oke, kita hemat waktu saja ya Bu, jadi sebentar saja sedikitnya. Baik, pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa Bapak Ibu? Bagaimana Bu Lis? Boleh berpendapat ya ibu-ibu, tidak masalah. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bu Eva? Tidak, ya. Ada pendapat yang lain? Belum tentu, ya. Kita lanjut dulu pertanyaan yang kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah itu benar Bapak Ibu? Benar. Guru harus mampu menemukan solusi dari setiap permasalahan siswa. Apakah itu benar Bapak Ibu? Kemudian lagi, apakah guru berperan sebagai teman siswa? Bisa atau tidak? Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam budaya positif Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, tentunya dalam mengembangkan budaya positif, kita harus mengembangkan dulu mindset kita yang positif. Jadi nggak boleh yang negatif-negatif ya Bu, yang positif mindsetnya. Dan budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu keyakinan universal? Belum ada yang tahu? Keyakinan universal itu apa? Nah, keyakinan universal ini adalah keyakinan yang kita peroleh atas pendapat kita bersama. Betul begitu Bapak? Ya. Jadi ini keyakinan kita di sekolah Bapak Ibu, bukan di kelas lagi tapi di sekolah. Karena sifatnya sudah universal atau menyeluruh. Nah, dalam budaya positif kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama ada namanya disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ini kira-kira poin-poin yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk games. Cobalah buka. Nah, jadi kan ini Bapak Ibu ada teman itu di sebelahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda,
karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sementara tugas B, tugas rekan yang sebelahnya, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang dipraktekkan ibu-ibu dengan teman sebelahnya. Silahkan. Coba ibu-ibu. Uyet sama Pulis. Uyet sama Rangga. Tangannya di kepal. Bisa ini. Oke. Jadi kira-kira kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Dari cobalah buka ini. Apakah ibu-ibu mau dibujuk rayu oleh temannya untuk membuka kepalan tangan? Tidak mau. Apa ada yang mau? Nah, jadi ini adalah bukti nyata Bapak Ibu bahwasanya yang memegang kontrol diri kita adalah kita sendiri. Walaupun orang berusaha keras untuk membuka kepalan tangan kita, kalau kita tidak mau, tetap dia tidak akan terbuka. Kalau Bapak Rangga tadi dia tidak mau menutup. Ya. Itu posisi kontrol dia, Ibu. Selalu ya lawan Bu. Ibu saya lawan lah. Ya, jadi itu adalah salah satu bukti nyata bahwasannya kita yang memegang kontrol atas diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain mempengaruhi apa yang kita buatkan, apa yang kita kontrol dalam diri kita. Nah, kita lanjut. Teori kontrol ini dikembangkan oleh yang namanya Dr. William Glasser. Beberapa teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid itu untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi di saat mereka mau melakukan apa yang kita perintahkan, itu karena dia mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi begitu kira-kira maksudnya. Ya Pak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi katanya di sini penguatan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Dan lagi ada lagi bahwasannya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa Bapak Ibu? Tentu tidak, karena si anak sendiri, murid kita sendiri, dia punya kontrol terhadap dirinya. Dan kita walaupun kita seorang gurunya, kita tidak akan bisa memaksa kontrol si anak tersebut. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya stimulus respon. Stimulus respon ini adalah cara kita bersikap, kita memberi tindakan kepada orang itu, kemudian orang itu membalas. Itu ada pula teorinya. Sama seperti begini, misalkan saya ketemu sama Asparniati di pasar, par. Nah, si par juga melambaikan tangan. Nah, itu salah satu contoh kecil dari yang namanya stimulus respon. Dan ternyata stimulus respon dan teori kontrol itu mereka berdampingan Bapak Ibu. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang mengembangkan pada satu titik kembang, yaitu pandangan tentang dunia. Yang pertama, realitas pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama.
Sementara dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kemudian lagi, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami, bukan kita memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan lagi orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon yang terakhir, perbedaannya, model berpikirnya menang kalah. Ada menang, nanti kalah. Kayak gitu Bu, kalau seperti teman-teman murid-murid kita, ada menang, nanti kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Menang-menang ini maksudnya kita menang, teman kita juga menang. Jadi tidak ada di sini kompetisi. Ya Pak? Bahasa awaknya win-win solution Bu. Itu yang namanya teori menang-menang. Baik, kita lanjut pada materi budaya positif yang pertama. Itu ada yang namanya disiplin positif. Ngantuk Bu, kita ice breaking lagi. Jempol dan kelingking. Sudah bisa Ibu? Baik, kita lanjut disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ternyata si anak ini Bu, dalam disiplin positif tidak boleh kita bujuk, tidak boleh kita sogok, dan tidak boleh kita ancam maupun kita hukum. Nah, kemudian lagi, disiplin positif juga berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dia memiliki motivasi dalam bertindak. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri atau menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi ini adalah kira-kira kenapa kita berbuat demikian. Nah, jadi kenapa dia seperti itu? Mungkin alasannya untuk menghindari hukuman, atau mungkin dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan, atau mungkin dia menghargai dirinya, atau mungkin dia ingin menjadi seperti apa yang orang inginkan, apa yang orang pikirkan tentang dia. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada hukuman. Di sini ada lagi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Terlihat di belakang Bapak Ibu. Kalau pada hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Maksudnya begini Bu, saat kita mau memberikan hukuman pada anak, si anak pasti bohong karena dia takut akan kita hukum. Sementara pada konsekuensi, murid atau anak belajar untuk taat peraturan. Dan kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Itu perbedaan yang pertama Bapak Ibu. Di saat si anak berbuat kesalahan, pada hukuman dia akan menyembunyikan. Kalau kita mengasih dia hukuman, dia pasti menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau dia berikan dia konsekuensi, dia akan taat pada peraturan. Dan kalau kita berikan dia restitusi, dia akan belajar sendiri memecahkan masalah dia, bukan masalah kita. Masalah kenapa dia berbuat salah. Nah, yang kedua, pada hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi kan acu awak Bu, kalau anakku baca kak, buat angin kiki kok. Nah,
Jadi sebenarnya itu tidak boleh ya Bapak Ibu, tapi kadang kita memang tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian pada konsekuensi, kita mengontrol anak dengan penguatan positif. Dan pada restitusi, kita itu memberikan anak pemahaman bahwa dia yang memegang kontrol dirinya sendiri. Artinya kita memberikan masukan-masukan positif pada dia supaya dia tidak melakukan lagi kesalahannya. Nah, kemudian pada perbedaan yang ketiga, dampak pada si anak sendiri, dia akan marah. Dia juga merasa bersalah dan rendah diri kalau kita selalu memberikan dia hukuman. Kan kadang yolo waknya hukuman digagalan deh kawannya. Sianu bu. Sedangkan pada konsekuensi, anak akan kehilangan hak dan dia memberikan waktu jeda untuk seorang diri. Kadang kalau kita berikan dia konsekuensi, dia maunya di kamar terus. Saya juga sering di rumah begitu ibu-ibu. Kalau lama pedangan anak, waknya mengurung diri dalam kamar. Aduh, orangnya disudut mabuk. Nah, kemudian lagi kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Dan perbedaan yang keempat, pada hukuman tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Ternyata hukuman itu membuat hati anak terluka, Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi sudah diketahui anak dan masuk akal. Dan pada restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita beri motivasi anak untuk melakukan restitusi. Lanjut, kalau hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, dan kalau restitusi dibuat juga oleh murid dan anak. Kemudian lagi menyakitkan kalau hukuman, kemudian kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Pada restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka ajar berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini nantinya yang kita usahakan untuk kita terapkan ya Ibu-Ibu. Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Restitusi. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, jadi ini secara rinci perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaan singkatnya. Kalau hukuman sifatnya tidak berencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Sementara kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan lagi kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mana kira-kira yang bagus Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Tentu restitusi. Baik, sekarang saya punya beberapa kasus. Nah, kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Karena terlambat datang ke sekolah. Mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira ini apa? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Apakah hukuman? Hukuman tuh lari. Iya. Ini adalah hukuman. Ada lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman Bapak Ibu. Betul yang dikatakan Ibu Asparniati tadi.
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, ini juga hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ini ada ibu PJOK di sini. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sebenarnya perbedaannya beda-beda tipis. Ada. Ini ada yang ya. Dari paling kawan. Nah, jadi kita lanjut lagi Bu, dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata sikap kita yang memberi penghargaan selama ini kepada anak itu salah Bapak Ibu. Ternyata penghargaan ini memberi beberapa dampak kepada murid-murid kita. Yang pertama ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian lagi penghargaan tidak efektif. Karena kenapa? Di saat kita tidak memberikan dia penghargaan, dia akan kecewa. Dia akan malas untuk melakukan sesuatu. Karena ibu itu nak berdoa magian ini bodoh. Ya, kemudian penghargaan merusak hubungan. Bu, sianu ke sianu awak tuh ke dia dong. Dan ini sudah pengalaman saya sendiri di kelas 6 Bapak Ibu. Karena paradigma saya yang salah tentang penghargaan ini. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau dia tidak diberi penghargaan, dia akan ceroboh. Dan lagi penghargaan mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga menghukum motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Ternyata dengan kita memberikan dia penghargaan, Bapak Ibu, dia tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Dia hanya berbuat ada supaya dia diibu coklat, supaya dia diibu kepiting, supaya disabunya diibu kok pandai. Nah, dia hanya seperti itu. Dan ternyata kita salah Bapak Ibu. Iya. Sudah ada jana dia salah. Berhenti piala. Gue bela berarti rumahnya beli mah. Balik bela. Nah, tuh di pabrik orang. kita lanjut lagi pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Sudah. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Sama atau tidak? Beda. Apa bedanya Pak Rangga? Kalau keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh siswa. Kalau peraturan itu sebuah hasil keputusan yang dibuat oleh sekolah. Iya. Jadi kalau keyakinan itu lahirnya dari kesepakatan bersama. Terlahir dari siswa sendiri. Iya, terlahir dari siswa itu sendiri ide-idenya. Yang membuat yang karena. Ya. Tapi kalau peraturan itu sifatnya dia mengikat murid karena dia berasal dari guru. Nah, kenapa keyakinan kelas ini perlu? Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi sifatnya universal, sesuai apa yang mereka inginkan. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, sekarang apakah ada di antara Bapak Ibu yang tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Langkah pertama kita saat membuat keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Mengumpulkan siswa. Siswa sudah berkumpul, boleh. Kemudian apa lagi Bapak? Yang kedua memunculkan ide siswa terkait
Ya. Yang kedua kita memunculkan ide-ide siswa terkait dengan pelajaran di kelas. bukan pembelajaran, terkait dengan apa yang akan mereka, disiplin positif apa yang akan mereka terapkan di kelasnya. Kemudian yang ketiga suruh orang catat. Yang ketiga, kita suruh dia ke depan. Kita gunakan media sticky note Bapak untuk mereka mengeluarkan inspirasinya atau ide-idenya tentang si keyakinan kelas itu. Kemudian yang keempat, kebetulan lupa poin-poinnya Pak, Tempel. setelah nempel, ini yang poin yang paling mencari kata intinya. poin yang paling pentingnya Bapak mengubah kalimat kesepakatan keyakinan kelas yang mereka buat dengan kalimat positif. Ya Bapak, kalimat positif itu maksudnya kalimat yang tidak ada kata tidaknya. Misalkan mereka bikin tidak boleh terlambat. Nah, kita buat di keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Jadi nanti diharapkan setelah ini Bapak Ibu punya keyakinan kelas ya Pak, di kelasnya masing-masing. Kalau anak kelas saya Dibantu guru kelasnya Bapak, seperti Bu Lis dan Bu Iet. Kalau Pak Rangga bisa tuh aturan tuh. jadi kayak satu sampai anak kelas saya. Cukup. Iya, Bapak Rangga bisa di Pusala itu bikin keyakinan kelasnya. Salah orang sebut. Seperti guru olahraga di Bapak Guru bahasa Inggris kan jarang di mana kan? Bahasa Inggris? Nah, sesudah nantinya kita buat kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Jadi tadi kalimat positif tidak ada kata tidak di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Kita tempel. Kita tempel baru kita sepakati bersama. Kebetulan saya punya videonya, tapi video singkat karena tadi rencananya mau buat juga keyakinan kelas tapi tidak sempat. Mungkin bisa menjadi gambaran sedikit. Ini saat anak-anak menempel ide-ide mereka di papan tulis dengan menggunakan sticky note. Jadi biarkan dia berkreasi dengan apa yang dia pikirkan. Dikumpulkan dulu. Kemudian kita ambil intisarinya itu kira-kira 6 sampai 10 peraturan keyakinan. 10 poin. Ya, 10 poin itu udah maksimal Bapak. Mungkin kira-kira 6 atau 7, tapi kalau terlalu banyak idenya itu mulai 10. Ya kan Pak? Nah, ini dia. Kemudian sesudah kalimatnya tadi dirubah menjadi kalimat positif, saya menyuruh dia sendiri untuk menempel. Ini hasilnya. Bukan. Nah, di saat mereka telah menempel, ini kemudian saya dokumentasikan seperti ini. Nah, jadi itu video singkat dari saya tentang keyakinan kelas. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas, kita lanjut lagi pada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bu. Di mana kita berada dari yang 5 ini Bapak Ibu. Jadi ternyata si guru ini punya kontrol juga terhadap dirinya. Yang pertama itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, kita sebagai orang yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita menjadikan anak teman. Yang keempat, kita menjadi pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Kira-kira kita di posisi mana selama ini Bapak Ibu? manajer. Kalau kita di posisi penghukum, tentunya kita suka menghukum. Kalau kita merasa bersalah, tentunya kita selalu membuat anak merasa bersalah. Kalau kita teman, kita selalu menjadi teman bagi anak. Dan kalau kita pemantau, banyak pihak memantau. Kalau manajer, Ini udah sederhana. Pemandangan jalan jadi ini kira-kira sikap kita, kontrol kita terhadap murid Bapak Ibu. Nah, saya punya video lagi. Jadi nanti Ibu bisa membedakan di antara 5 posisi kontrol ini. Contoh penerapannya. Yang boleh di mobile ini. Udah jalan nih, Dek? Nah, udah.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lambat sih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi tadi ibu-ibu, bapak ibu, 5 posisi kontrol guru. Nah, dari sini kadang saya mempelajari modul 1.4 ini juga sebagai ajang introspeksi diri bapak ibu. Karena dari sini kita dapat menilai diri kita sendiri, sejauh apa, bagaimana kita menghadapi murid. Nah, jadi ini kira-kira beberapa dampak yang sudah dijelaskan oleh ibu dalam video. Kita skip saja. Ini sambungannya. Oh.
Nah, kita lanjut lagi pada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita manusia ternyata punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Dan tidak hanya kita sebagai pendidik, tapi juga anak murid kita di sekolah. Nah, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar kita yang paling ingin kita capai dalam hidup kita Bapak Ibu. Ngantuk Bu Lis? Saban tali Bu Lis. Nah, jadi sekarang saya punya lagi kalimat-kalimat. Kira-kira ini kebutuhannya yang mana? Nah, kebutuhan dasarnya tadi yang ini, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sekarang kita lihat sama-sama kalimat yang pertama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira ini kebutuhan mananya yang terpenuhi Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan yang mana ini Bapak Ibu? Ya, kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhannya yang mana itu Bapak Ibu? Dia merasa bangga karena ibu gurunya ngejar dia. Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Penguasaan, ya benar Ibu Rahmawati. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apanya Bapak Ibu? Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebebasan. Jadi dia bosan belajar mewarnai terus. Mungkin pelajarannya yang lain. Atau mungkin dia butuh sesekali belajar di outdoor. Nah, jadi ini kira-kira gambaran dari murid kita atas kebutuhan dasarnya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yang terakhir Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Ini saya punya video lagi Bapak Ibu. Dan ini adalah tindak lanjut dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya Pak? Yang mana pada segitiga restitusi kita punya 3 langkah. Langkah yang pertama, kita validasi kebutuhan. Kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa kira-kira yang telah dilanggarnya. Nah, makanya tadi saya katakan dan mungkin Bapak Kepala Sekolah juga harapannya seperti itu, bahwa kita di setiap kelas memiliki keyakinan kelas, sehingga nanti kita akan dapatkan satu rumusan untuk keyakinan sekolah. Benar Bapak? Jadi di saat anak kita melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan kepada mereka keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar. Jadi tidak hanya keyakinan kelas. Baik, sekarang saya putar lagi videonya. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya.
Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, jadi tadi itu video dari proses tata cara kita melaksanakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi langkah yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita stabilkan emosi, amarah si anak dulu, sehingga dia mau terbuka. Kenapa dia berbuat demikian? Kemudian yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan kenapa begini. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Kamu pasti terpaksa melakukan ini. Kita bisa memberi penguatan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, makanya tadi setiap kita sebaiknya memiliki yang namanya keyakinan kelas. Sehingga di saat mereka berbuat salah, kita tinggal menanyakan keyakinan mana yang kamu langgar.
kalimat yang positif. Nah, Bu Eva, 5 menit lagi ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya mungkin kita semua di sekolah ini sudah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Cuma mungkin urutannya tidak terurut. Mungkin saja kita hanya menstabilkan identitas, atau mungkin kita hanya memvalidasi kebutuhan. Nah, untuk itu saya harapkan Bapak Kepala Sekolah juga harapkan nantinya di saat saya sudah mengaplikasikan ilmu saya di sekolah, di saat kita tahu anak kita berbuat kesalahan, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Tentu langkah pertama kita Bapak Ibu membuat dulu keyakinan kelas. Ya boleh bisa ditolong Dek Sirangga karena tulis. Bu Ian ditolong Dek Siramige gitu, atau Bu Eva Sahar kalau ada waktu. Ya, jadi Bapak Ibu, beberapa budaya positif yang dapat nantinya kita aplikasikan. Yang pertama tadi adalah bahwasannya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku kita, kemudian lagi posisi kontrol guru. Nah, kita usahakan kita semua tidak lagi berada di posisi kontrol penghukum. Dan saya sendiri juga seperti itu ya Bapak Ibu, karena bisa saja kita menjadi posisi kontrol penghukum. Dan sekarang kita ubah menjadi posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dapat? Baik Bapak Ibu, sekian presentasi saya tentang budaya positif yang mana merupakan materi dari modul 1.4 saya, yang mana juga harus saya implementasikan di sekolah di mana saya bertugas. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya, dan kami harapkan juga ya Bapak, untuk kita sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.